Kalau kita punya perlindungan, misalnya asuransi kesehatan, itu kita juga punya peace of mind. Itu juga salah satu kunci. Zaman sekarang kan gini ya Gilbas ya, kerja, PCR gitu kan. Iya. Habis-habis Swab, juga ya kan. Kalau kata orang demi sesuap nasi dan sesuap antigen. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Rizkita, inilah Duit. Bala Duit, kalau di video sebelumnya kita sudah ngobrol bagaimana caranya kita bisa tetap sehat secara fisik saat kita isoman. Di video ini kita akan membahas, mengupas tuntas bagaimana kita bisa tetap sehat secara finansial ketika kita sedang melakukan isolasi mandiri. Saya mau lanjut bertanya ke Mas Henry. Mas Henry, tadi kan dokter sudah menjelaskan nih bagaimana caranya supaya kita tetap mematuhi aturan ketika kita sedang melakukan isoman di rumah. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas Henry yang diberikan oleh perusahaan asuransi untuk nasabahnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Mas Henry? Baik, Mbak Dea, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih ya. Jadi menambahkan tadi penjelasan dari Dr. Ning ya, bahwa secara fisik kita juga harus prepare dalam waktu isoman. Ya. Nah, nggak cuma secara fisik, tapi secara psikis juga, secara mental juga kita harus persiapkan ya. Tentunya ya mungkin salah satunya dengan ya membatasi membaca berita-berita yang kurang bagus gitu ya. Kita cari sesuatu yang bisa membangkitkan rasa kita punya kebahagiaan ataupun tenang gitu. Ya. Nah, salah satunya juga yang mempunyai perlindungan. Nah, kalau kita punya perlindungan misalnya asuransi kesehatan, itu kita juga punya peace of mind. Itu juga salah satu kunci gitu. Nah, ini penting nih yang mau saya share gitu ya. Buat masyarakat Indonesia untuk tahu soal ini. Jadi sejak awal pandemi tahun lalu, Manulife tuh udah beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi bersama gitu ya. Apalagi sekarang sangat melonjak gitu ya kasus-kasus COVID gitu. Nah, ada dua solusi yang kita berikan ya bagi calon nasabah yang saya mau berpikir untuk membeli perlindungan asuransi itu dimudahkan dalam proses pembelian tanpa perlu tatap muka. Apalagi saat PPKM ini ya, kan juga kita khawatir mau ketemu orang gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya proses pembelian tanpa perlu tatap muka ini, itu sangat mudah. Dan polisnya pun bisa segera didapat melalui polis elektronik yang dikirim melalui email. Jadi buat yang belum punya dan berniat untuk mendapatkan proteksi, ayo hubungi ke Manulife gitu. Ya. Nah, yang kedua, bagi nasabah Manulife nih, sekarang mendapatkan kemudahan dalam melakukan klaim. Jadi kalau misalnya terjadi klaim ya, misalnya mau klaim asuransi kesehatan gitu, nggak perlu repot-repot datang ke kantor, apalagi banyak penyekatan di sana-sini ya. Betul. Itu nggak perlu datang ke kantor, cukup aja dengan kirim berkas-berkasnya via email, maka klaim bisa segera diproses. Tentunya asal lengkap dan yang pasti nggak akan lama-lama lagi kalau semuanya lengkap gitu. Nah, formulir-formulir yang diperlukan itu bisa di-download di website kita di www.manulife.co.id. Dan kalau masih kurang yakin, bisa juga menelepon ke kantor Manulife gitu ya, bisa di 021 2555 7777 atau ke hotline bebas pulsa 0800 160 60 60. Jadi cukup banyak yang kita berikan baik untuk calon nasabah maupun nasabah kita. Oke, setuju sih, karena sekarang itu kalau misal kita tidak punya perlindungan, tidak punya proteksi, yang ada walaupun kita amit-amit nih nggak terkena COVID, tapi kita tetap terpikirkan, kebayang-bayang terus, takut kalau misal terjadi apa-apa uangnya gimana ya. Karena zaman sekarang kan gini ya Gilbas ya, kerja PCR gitu kan. Iya. Habis-habis juga ya kan. Kalau kata orang demi sesuap nasi dan sesuap antigen. Iya kan, sekarang bekerja untuk sesuap nasi dan sesuap antigen dan secolok PCR ya kan. Jadi setuju nih buat Bala Duit, kalau misal baru mau jadi nasabah, Manulife juga bisa daftarnya nggak perlu ketemu, bisa secara online dan daring. Kalaupun sudah jadi nasabah, untuk proses klaimnya pun sama. Jadi nggak harus bertatap muka karena ya sekarang kita memang sedang membatasi lah upaya untuk kalau bisa sih nggak usah ketemu orang gitu ya. Ini aja saya ketemu Gilbas dibatasi partisi ini ya Bas ya. Yang penting kita sehat selalu apapun keadaannya. Mas Henry, ngomongin soal isoman.
Manulife Indonesia menyikapinya seperti apa nih Mas Henry? Oke, gini Mbak Dia, apalagi dengan lonjakan kasus ya, dan juga keterbatasan fasilitas kesehatan saat ini ya, kita juga lihat pemerintah juga sangat kewalahan mengatasi hal ini gitu. Suatu hal yang normal, terutama bagi nasabah yang punya produk asuransi kesehatan pasti bertanya nih, saya nggak dirawat di rumah sakit, tapi saya terpapar dan positif dan harus isolasi mandiri. Nah, itu gimana asuransi kesehatan saya ya? Nah, jangan khawatir, sebagai nasabah Manulife, Indonesia mendapatkan perluasan cakupan manfaat nih. Apa yang maksudnya perluasan cakupan manfaat ini? Yang pertama ya, khususnya bagi pemegang polis asuransi kesehatan, itu diberikan penggantian saat isolasi mandiri nih. Ini menarik ya, karena isolasi mandiri itu kan sekarang bisa di rumah, atau bisa di fasilitas lain di rumah sakit kan sekarang banyak tuh servis-servis yang menawarkan itu ya, misalnya entah itu di hotel, itu di mana aja. Nah, manfaat yang ditanggung itu mencakup beberapa, misalnya penggantian biaya pemeriksaan dan pengobatan selama isoman ya. Tadi dokternya juga udah bilang bahwa isoman itu bukan sembarang isoman, harus ada yang memperhatikan kondisinya ya, jangan tiba-tiba nanti drop nggak ketahuan gitu. Harus ada yang periksa dan memastikan pengobatan itu berjalan selama isoman. Kemudian ada juga penggantian biaya swab ya, baik itu antigen ataupun PCR sebanyak 2 kali. Kemudian ini juga penting nih, kan pasti butuh obat-obatan ya, vitamin dan suplemen, itu juga ada penggantian biaya medis seperti itu. Nah, jadi pemegang polis asuransi kesehatan Manulife tetap akan mendapatkan manfaat dari produk asuransi yang dimilikinya, walaupun isolasi mandiri. Nah, supaya lebih nyaman, nasabah juga bisa lihat kembali ketentuan-ketentuannya ya, agar bisa mendapatkan manfaat yang sesuai dengan benefitnya. Nah, yang kedua, ada juga nih yang menarik ya. Sekarang kan lagi musim vaksinasi ya. Pemerintah sedang menggalakkan vaksin-vaksin gitu. Ada juga fasilitas yang Manulife berikan, yaitu perawatan pasca vaksinasi jika terjadi komplikasi. Khususnya untuk nasabah asuransi kesehatan ya, seperti saya sebut nama produknya ya, ada My Ultimate Healthcare, ada My Smart Healthcare konvensional maupun syariah, dan juga Hospital Prime Care. Nah, yang ketiga nih, ada juga perlindungan tambahan tanpa masa tunggu. Kan biasanya kalau beli asuransi itu ada masa tunggu nih ya untuk ngecek penyakit-penyakit gitu kan. Nah, khusus untuk pertanggungan COVID-19 ini, itu langsung berlaku untuk produk-produk yang tadi gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini juga sangat bagus ya. Kita juga menawarkan penghapusan pengecualian terkait COVID, khusus nasabah asuransi untuk produk Hospital Prime Care. Nah, pengecualian ini adalah risiko-risiko yang nggak ditanggung nih oleh perusahaan biasanya karena satu dan lain hal. Jadi kalau misalnya risiko itu terjadi berdasarkan pengecualian tersebut, maka klaim tidak bisa diterima. Nah, khusus untuk ini, itu dihapuskan. Jadi dengan adanya berbagai ekstra pelindungan ini, nasabah tinggal fokus pada pemulihan, berpikir positif, dan penyembuhan aja nih, agar kita bisa sama-sama segera melewati masa isoman seperti ini, gitu Mbak Dea. Oke, kalau gitu sih tenang banget ya, walaupun memang harus memang terkena COVID gitu ya, tapi paling tidak sudah bisa tenang dulu karena walaupun aku isoman ternyata aku bisa kok ini dirembes istilahnya gitu dirembes ke Manulife supaya bisa mendapatkan gantinya gitu lah ya, dan ada fasilitas-fasilitas yang tadi juga sudah disebutkan sama Mas Henry, sehingga kita fokusnya ke penyembuhan fisik aja, psikis kita lebih tenang gitu ya, nggak menambah penyakit kita. Nah, Dokter Ning kan juga manusia ya, dokter juga manusia. Bisa ya sakit dong? juga. Bisa sakit juga dong ya kan. Kalau Dokter Ning sendiri sudah melengkapi diri dengan asuransi kesehatan belum Dok? Sudah sih sebetulnya sama keluarga. Oke, jauh lebih tenang ya Dok kalau misalnya punya proteksi kesehatan begitu ya Dok? Ya, apalagi kesehatan ya, karena orang sehat itu mahal loh, orang sakit itu mahal, apalagi COVID ini sekarang. Sakit itu nyebelin lah ya, kalau bisa kita sehat terus, sehingga sebelum kita sakit, kita ada baiknya sudah melakukan upaya preventif, salah satunya punya asuransi kesehatan. Nah, Bala Duit, netizen sudah ada yang bertanya ke kita tentang isoman nih. Jadi ada netizen yang bertanya, pertanyaan pertama adalah,
Ada maksimum waktu perawatan nggak ya untuk COVID-19 yang ditanggung oleh asuransi Oh, kesehatan? ya. Gimana tuh Mas Hendri? Ada batas Oke, waktunya nggak? ini juga kita banyak menerima pertanyaan ya dari baik nasabah maupun calon nasabah gitu. Nah, kalau di Manulife Indonesia sendiri, sesuai dengan ketentuan mengenai jaminan perawatan untuk isolasi mandiri ini, yaitu 14 hari. 14 hari, oke. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah serta Departemen Kesehatan tentang isolasi mandiri, dan itu tadi ada juga manfaat untuk penggantian biaya PCR, kan lumayan ya harga biaya PCR itu gitu. Saya tuh kadang kalau PCR Lumayan Mas banget, Hendri kan? bukan takut hasilnya positif apa negatif, takut dibayar gitu ya. Iya, Soalnya benar. kok PCR terus. Apalagi kalau lagi urgent kan butuh yang paling cepet keluar hasilnya, Iya kan? makin mahal lagi Makin kan. mahal Iya. juga kalau same day. Lanjut Mas Hendri. Iya. Ya, jadi selain PCR, ya obat-obatan juga sesuai ketentuan yang ada di Polis Manulife Indonesia. Kira-kira seperti itu Mbak Dia, Mas Gibas. 14 oke. hari dan jangan lupa baca polisnya. Kadang Iya. kadang polis tuh sudah menjelaskan dengan lengkap, tapi kita tuh kadang suka tidak ikro atau Iya. tidak baca. Males gitu bacanya ya. kadang-kadang. Pertanyaan berikutnya dari Betul. netizen. Apakah cuma asuransi kesehatan saja yang bisa mengcover COVID-19? Gimana tuh Mas Hendri? Ya, betul Mbak Dia, ini hanya untuk produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan ketentuan tadi gitu. Jadi ini kesempatan Anda nih ya untuk mereview lagi nih polis-polis yang kita punya dan bisa cek ke perusahaan asuransi apakah ada manfaat tambahan terkait dengan COVID ini, karena kita juga melihat fenomena yang ada dan kita juga merasakan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, makanya kita berikan ekstra pelindungan coverage seperti ini. Oke, khusus asuransi kesehatan aja. Mas Hendri, berarti kalau misal asuransi kesehatan yang kita punya, polisnya itu setelah dibaca belum mengcover COVID-19, itu kita bisa upgrade kan ya Mas Hendri? Bisa tambah ya. Iya, bisa tambah. Intinya baca polismu. Iya. Jangan ketika sakit baru polisnya dibaca. Gilbas, ada nggak kata-kata untuk bala duit semua, kata penyemangat? Kamu kan sebagai penyintas juga, pernah COVID juga di tahun 2020. Ada nggak pesan-pesan untuk bala duit yang ada di rumah? Lebih ke ini sini, emang nih virusnya kan berbahaya gitu, tapi jangan terlalu takut, tapi waspada lah. Kayaknya yang saya utama lebih ke waspadanya sih. Jadi jangan yang takut banget juga gitu. Sama iya sih, misalnya kayak saya gitu, saya bisa 10 hari alhamdulillah sembuh gitu. Banyak mungkin dengar cerita yang cuma berapa hari sembuh, berapa hari sembuh. Jangan hanya ngelihat yang cuma 3 hari kok ternyata virusnya nggak segitunya gitu. Nggak semua, karena kan lagi-lagi tadi kan dibilang sama dokter juga imun kan. Beda orang beda imun gitu. Betul. Mungkin ada yang bisa sembuh cepat karena imunnya lebih banyak, lebih kuat gitu. Jadi jangan lihat dari yang sembuh cepat, tapi lihat juga ada yang buruk gitu kan, ada yang sampai meninggal gitu. Jadi tetap yang utama waspada dan jangan nyepelein, itu aja sih. Tapi jangan bisa terlalu bisa dipikirin banget, tapi harus tetap waspada dan jangan sampai menyepelekan gitu ya Gilbas ya. Tapi intinya bisa lah gitu, kalau ini bisa sembuh kok gitu. Bisa kok, bisa sembuh. Parno gitu, jangan langsung kena nih gimana nih gitu kayaknya. Oke. Bisa. Pasti bisa sembuh. Ini yang ngomong penyintasnya langsung kok, alumni. Bisa sembuh gitu ya, asalkan memang tadi tetap waspada dan diawasi sama nakes gitu ya. Nah, terakhir Dokter Ning, kira-kira ada reminder nggak untuk bala duit semua di tengah situasi yang seperti ini, supaya kita tetap waras jiwa juga, bukan cuma sehat fisik aja, tapi mental juga sehat. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Dok? Ya, saya setuju dengan yang dikatakan Mas Gilbas ya. Jadi sebenarnya virus ini kita nggak perlu yang ketakutan berlebihan, tapi justru kita harus cari tahu sebenarnya virus ini tuh apa sih, gimana sih cara menghindarinya, lalu kalau kena apa sih yang harus saya lakukan. Jadi kalau kita tuh tahu semuanya, kita nggak akan sepanik orang yang nggak tahu apa-apa. Betul. Ya. Memang betul, kita boleh terlalu terekspos dengan berita-berita yang serem gitu ya, tapi kan kita bisa memilah berita apa yang kira-kira kita butuhkan dan berita apa yang kita nggak perlu. Tapi bukan berarti kita tidak mempelajari musuh kita itu adalah suatu hal yang tidak baik gitu ya. Padahal kita mempelajari musuh itu justru kita akan tahu cara menghindari dan mengatasi. Jadi tadi betul sekali, yang penting itu adalah kita tetap protokol kesehatan. Ya, tujuannya kan protokol kesehatan itu untuk meminimalkan jumlah virus yang masuk gitu. Jadi kalau jumlah virus yang masuk itu sedikit, sistem imun kita pasti akan lebih mudah untuk mengatasi. Jadi itu kunci.
Lalu yang kedua, kuatin sistem imun kita ya dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur ya, terus atur cukup tidur sehari-hari, jangan stres ya. Terus juga yang penting vaksinasi. Jadi vaksinasi juga salah satu usaha untuk memperkuat sistem imun kita. Nah nanti kalau kita kena, ya itu akan ada interaksi dari dua itu, bagaimana sistem imun kita dan bagaimana jumlah virus yang masuk. Harapannya kan kalau jumlah virus yang masuk sedikit, sistem imun kita kuat, ya kita sembuh kan gitu. Sebenarnya kalau kita kena kita sembuh kan sebetulnya nggak masalah ya. Ya ini kan seperti ya kayak kita sakit-sakit yang lain kan. Kalau sembuh ya udah nggak apa-apa. Usaha yang bisa kita lakukan yaitu kita minimalkan jumlah virus yang masuk, tapi kita juga kuatkan sistem imunnya. Jadi nanti resultannya itu kita akan mendapatkan gejala yang sangat ringan ya kita bisa sembuh. Jadi itu aja prinsipnya untuk menghadapi kondisi sekarang ya, nggak usah terlalu bingung dengan yang katanya tuh varian begini sama saja semua caranya ya, cara mengatasinya sama, cara mencegahnya juga sama. Jadi mungkin berita-berita seperti itu kalau memang Anda tidak terlalu paham, nggak usah terlalu diambil pikir gitu ya. Pokoknya kita fokus aja protokol kesehatan, fokus untuk kuatkan sistem imun, udah gitu aja. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Ning, jauh-jauh dari Surabaya mau kita minta waktunya untuk ngobrol bareng. Dokter Ning terima kasih banyak, semoga sehat selalu, semoga diberikan kesehatan yang paripurna untuk seluruh nakes di Indonesia. Terima kasih banyak ya Dok untuk waktunya. Oke, sama-sama, sehat-sehat semua. Terima kasih banyak juga Mas Henry sudah ngobrol bersama kami di sini. Terima kasih banyak Mas, semoga sehat selalu. Terima kasih infonya karena dengan begini Baladuit bisa jauh lebih tenang karena adanya perlindungan dari asuransi kesehatan. Terima kasih Mas Henry. Terima kasih sama-sama Mbak Dea, Mas Gilbas, Dr. Ning, sehat selalu ya. Ya, sehat selalu untuk semuanya. Dan terima kasih untuk rekanku Gilbas hari ini sudah mampir lagi. Saya sih kira kamu di basement kali ya tinggalnya, jadi kalau di calling cepet banget. Saya di balik partisi ini kok. Nanti diketok aja kalau ada lagi. Di balik duit ini ya. Di balik ini kok. Oke, semoga bisa sehat terus. Semoga nggak penyakit apa-apa jauh darimu. Jangan ya. Dan jangan lupa proteksi diri pakai asuransi kesehatan. Nah untuk Baladuit lengkap banget hari ini, berbagai sudut pandang mulai dari dokter, mulai dari penyintas dan juga dari pihak asuransi kesehatan. Kita bahas kupas tuntas tadi ya seputar isolasi mandiri. Harapannya bagi Baladuit yang masih dikaruniai kesehatan tetap bisa menjaga protokol kesehatan dan juga jangan lupa melakukan vaksinasi. Dan untuk Baladuit yang memang harus isoman, kiranya tadi informasi yang sudah dibahas di Duit kali ini sudah mencukupi lah untuk Baladuit jadi bekal selama isoman. Nah, untuk Baladuit lain kalau misalnya punya topik-topik yang ingin dibahas seputar literasi keuangan, bisa banget kamu request di Twitter ataupun di Instagram kita di @duit_metrotv. Bisa kirim ke sini ataupun mau request kira-kira bintang tamunya siapa, kalau Gilbas lagi aja Mbak Dea gitu ya. Itu juga bisa. Baladuit request ke kita, dan untuk lengkapnya Baladuit bisa kunjungi website Manulife Indonesia. Jangan lupa like video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Untuk Baladuit semua, jangan lupa untuk memproteksi diri dengan asuransi kesehatan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh